Hai, selamat malam semua yang ada di sana. Welcome back to Pigita Channel. Senang banget aku bertemu lagi dengan kalian. Mohon maaf, malah aku selama bulan puasa nggak terlalu sering bisa nge-live karena I just don't feel comfortable ya gitu. Hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang seru banget karena membahas cinta dan seks itu nggak ada habis-habisnya ya, nggak akan ada habis-habisnya. Nah, hari ini aku mau membahas kutukan cinta kayak film FTV aja ya. Jadi membahas kutukan cinta dan seks yang bisa dibaca dari birth chart seseorang ya. Dan aku sering banget ketemu kasus ini dan aku paham banget rasanya kalau terkena kutukan cinta dan seks. Bukan kutukan cinta aja loh ya, jadi kutukan cinta dan seks gitu. Karena aku ada posisi ini juga di birth chart aku, jadi aku paham banget rasanya. Dan banyak juga klien-klien aku yang mengeluhkan kutukan cinta dan seks ini. Apa sih kutukan cinta dan seks ini ya? Jadi kutukan cinta dan seks ini adalah kalau seseorang punya conjunction Mars dan Venus ya di birth chartnya ya. Terutama kalau conjunction ini ada di house 2, 12, 6, dan 8 ya. Atau bisa juga Marsnya, jadi Venusnya itu jarak 2 atau 12 dari Marsnya, atau Marsnya ada di jarak 6 atau 8 dari Venusnya. Oke, aku ulangin. Jadi kutukan ini akan terjadi jika kalian punya conjunction Mars Venus dan jaraknya itu harus tipis ya. Jaraknya itu harus paling banyak 5 derajat. Jadi misalnya Marsnya 1, Venusnya paling banyak 6, atau Venusnya 5, Marsnya itu paling banyak 10 ya. Jadi jaraknya paling banyak tuh 5 degree. Itu kalau parah. Kalau jaraknya agak jauh ya nggak parah-parah banget ya gitu. Dan selain itu bisa juga posisi Venusnya 2 langkah dari posisi Marsnya, atau 12 langkah dari posisi Marsnya, atau posisi Marsnya 6 langkah dari Venusnya, 8 langkah dari Marsnya ya. Dan ini tambah parah dengan derajat yang berbeda kalau Venusnya itu ada di Taurus, ada di Libra, karena memang Taurus itu Venus juga ya, dan juga di Pisces ya gitu. Jadi kalau kalian punya Mars Venus di Taurus, Mars Venus di Libra, Mars Venus di Pisces, siap-siap deh, hidup kalian akan susah. Bukan susah duit, susah cinta dan seks ya. Nah, apa sih kutukan cinta ini ya kalau kalian punya Mars dan Venus? Nah, kutukan Mars and Venus, jadi Venus itu adalah beauty and love ya, compassion gitu ya, dan juga pleasure ya. Dan Mars itu energinya, peperangannya ya. Nah, kalau ada conjunction Mars Venus, ini yang terjadi adalah, pasti kalian penasaran kan, yang terjadi adalah orang tersebut seperti terkena kutukan. Artinya cintanya terhadap seseorang tidak akan pernah seimbang dengan kenikmatan seksual yang mereka akan dapatkan ya. Jadi cintanya tidak akan pernah seimbang dengan kenikmatan seks yang dia dapatkan dari orang yang dia cintai itu. Atau
matanya, karena kan cinta itu bermula dari mata ya, matanya jika melihat seseorang ya gitu, dan respons tubuhnya secara seksual itu dua hal yang berbeda, dan itu membuatnya merasa tersiksa ya. Nah ini aku sering banget punya klien, dan bahkan karena aku juga ada Mars Venus di 12 itu juga seperti itu ya. Jadi misalnya ngelihat cowok, oh ya kalau ngelihat cowok cakep, oh ya dia cakep, that's all, tapi nggak terangsang, nggak kepengen apa-apa, nggak tertarik gitu. Atau nanti kalau misalnya udah kenal sama cowok, atau kalau cowok udah kenal sama cewek, dia nggak menyangkal kalau cewek itu cantik sekali gitu ya, tapi dia juga, atau kalau cewek dia nggak menyangkal cowok itu cantik, baik gitu ya. Tapi sekali lagi yang dia lihat cantik dan baik, atau soleha gitu ya, atau yang dia lihat cowoknya baik dan sepertinya juga bermutu, eligible bachelor, tapi kok kayak nggak nafsu gitu ya, kayak nggak terangsang ngelihatnya gitu. Atau cowok tersebut kalau ngelihat cewek, kayak kemarin tuh belum lama ada klien saya, dia udah nikah 2 kali, terus sekarang punya pacar baru, dan pacarnya itu cantik gitu ya, dan orang terpelajar juga, tapi dia bilang sama aku, Mbak, kenapa ya gitu ya, aku ngelihat dia nggak terangsang gitu. Jadi dibawa jalan-jalan oke, dibawa turun oke, dibawa kemana-mana nggak malu-maluin nih cewek, tapi kayaknya mau jauhnya aku nggak terangsang gitu. Bukan karena si cowok ini salah, bukan karena ada preference seks yang salah, bukan, tapi memang karena kutukan itu. Jadi setiap ngelihat lawan jenis atau punya relationships lawan jenis itu nggak terangsang gitu kalau sama. Jadi mata hati itu selalu tidak equal dengan kenikmatan di ranjang atau kepuasan seksnya gitu. Dan jangankan sampai ke kepuasan seksnya, terangsang pun tidak gitu. Nah pas aku lihat, ini dia nih si klien aku nih, cakep banget orangnya ya. Si klien aku ini sama sekali bisa begitu, dan itu sering sekali terjadi, makanya dia udah cerai cukup lama. Jarang laki-laki yang bisa cerai cukup lama ya, biasanya baru cerai 3 bulan ban serep udah dikeluarin kan gitu. Nah jadi dia ini karena ada Mars and Venus, kalau nggak salah jatuhnya di 8 klien aku ini ya, setiap ngelihat yang dia suka gitu, dia selalu feeling kayak ini baik, ini gue suka, tapi kenapa ya gue nggak terangsang gitu. Atau ada satu lagi klien aku juga, itu dia kebingungan sendiri. Dia selalu bilang, Mbak, istriku nih nggak ada cacatnya, cantik, sekolahnya bagus, ngurus rumah bagus, ngurus anak bagus gitu, tapi kenapa ya dia nggak ada salahnya. Aku nggak bisa nuduh ada salahnya, tapi kenapa ya aku nggak terangsang sama dia. Aku diranjang ya, karena aku laki aja, aku harus ngelayanin. Aku baru terangsang kalau sama orang-orang yang malah nggak pasangan aku gitu. Dan itu selalu begitu, dia bilang gitu. Dan pas aku cek juga Mars Venus conjunction ya. Dan ada satu klien aku juga lama sekali, dia sekarang pejabat angkatan, dia tidak menikah selama dari lulus akademi sampai mungkin pangkat-pangkat perwira menengah, dia nggak menikah ya. Sampai orang-orang nanya, yang tahu saya kenal dia gitu, nanya emang dia gay ya? No, dia bukan gay, tapi dia
tidak pernah tertarik sama orang-orang yang apa, dia tertariknya tuh sama cewek-cewek yang udah berumur gitu ya. Dia tertariknya sama cewek-cewek yang kita nggak nyangka gitu ya, kita nggak nyangka kok begini gitu ya, karena memang urusan cinta itu dua hal yang separate dari seksnya gitu. Dan bertahun-tahun dia tidak menikah, udah jabatannya bagus banget, dia bertahun-tahun tidak menikah. Dan udah berapa kali lah orang nanya sama saya apakah dia gay atau enggak. Saya selalu bilang enggak, dia sukanya sama yang tua, dia terangsangnya sama yang tua gitu ya. Walaupun dia berusaha cari pacar, tapi dia selalu bilang sama saya nggak terangsang sama cewek-cewek itu gitu ya. Jadi dia punya kehidupan yang berbeda antara kehidupan cinta dan kehidupan seksnya gitu. Cinta tidak berarti membuat dia terangsang secara seks gitu. Dan akhirnya setelah dia jadi perwira tinggi, dia terpaksa menikah karena dia membutuhkan figur istri. Dan saya yakin keduanya pasti sangat-sangat tersiksa ya, terutama klien saya itu ya. Saya udah minta izin sama dia cerita ini dipublish, dan dia sering mengeluh gitu ya, apakah ini akan selamanya seperti ini gitu, apakah ada yang bisa dilakukan atau enggak gitu. Memang dari Vedic ada remediesnya ya, udah dicoba tapi tetap aja nggak bisa sempurna hasilnya ya. Jadi tetap cinta adalah dua hal yang berbeda dari kepuasan seks ya. Kalau rumah cinta itu 4 di Vedic Astrology, 4, 5, 7, 9. 4 itu happiness dan fulfillment, apakah pasangan kalian memenuhi semua kebutuhan kalian. 5 itu adalah definisi mencintai dan dicintai. Jadi orang-orang yang punya kapasitas, punya birth chart Mars Venus conjunction itu, dia bukannya tidak bisa mencintai, yes dia mencintai, yes benar dia mencintai setulus hati, tapi cinta adalah dua hal yang berbeda dengan kepuasan seks ya. Dan 7 adalah mirror pasangan kita, 9 adalah pernikahan sebagai institusi, 6 adalah organ seks dan kesehatan organ seks itu, 8 adalah organ seks dan kesehatan organ seks, 12 adalah kesenangan di ranjang, kenikmatan bad pleasure-nya gitu. Makanya orang-orang yang Mars Venus itu kan termasuk manglik dos ya, kalau di Vedic itu termasuk yang berbahaya itu. Tapi kalau Mars di 12 kan dianggap lifestyle ya, jadi kelainan ini dianggap lifestyle, padahal sebenarnya ini a serious things dan membuat hidup orang sebenarnya menderita juga gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian punya ini conjunction Mars Venus gitu ya, atau yang tadi itu berjarak itu, kalian boleh konsultasi ke Pigita 2019. Kita lihat sering orang-orang yang begini nih merasa akhirnya karena dia udah stres, dia udah bingung gitu ya, dia merasa ada apa sih sebenarnya ini gitu. Kenapa aku nggak pernah fulfill ke kehidupan seks aku dengan orang yang aku cintai, sehingga aku tuh bingung kenapa aku sama orang-orang yang random justru lebih nafsu, atau orang-orang yang nggak aku cintai yang justru passionnya malah ada gitu. Makanya kita kadang bukan yang ngejudge ya, ada orang-orang yang justru punya sexual partner gitu, sexual partner yang mungkin penampilannya enggak banget gitu ya, mungkin malah kayak tua banget gitu, atau mungkin
cacat atau mungkin kayak bau jamu gitu ya. Padahal tuh orang kayak cakep banget gitu ya, kita yang sering terheran-heran kenapa sih dia nafsunya sama yang kayak gitu ya, karena memang ada yang terangsangnya sama kayak bau jamu gitu ya. Ini bukan yang mendiskreditkan profesi bau jamu, tapi memang ada itu yang seperti itu gitu. Nah ya itulah, jadi kalau kalian hati-hati, kalau kalian punya conjunction ini, jangan sampai kalian jadi ceroboh dalam kehidupan seks kalian, karena seks yang tidak sehat itu juga sangat membahayakan kesehatan kalian, karena banyak penyakit sexual transmitted disease di luar sana, jadi kalian harus ekstra hati-hati ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. See you, bye, I love you.